PPG. Dimanapun kalian berada, semangat terus, jangan kendor. Nah, untuk kategori 2 yang sedang berlangsung sekarang, masih pertemuan berapa kita ya? Pertemuan 10. Semoga tetap semangat, dan pada kesempatan ini saya Fitri Dwi Hartati, di FDH, selaku mahasiswa PPG Fisika 2022 kategori 2, ingin nyicil nih teman-teman untuk belajar UP-nya, karena memang insya Allah kan diadakan di bulan Desember. Semoga nanti nggak mendesak-desak belajarnya, jadi nyicil dari sekarang. Nah, ini adalah PPG Diary Fitri. Semoga video ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang berjuang PPG juga, atau yang ingin belajar persiapan PPG. Semangat! Kita mulai soal pertama. Partikel A mula di titik asal, kemudian ia berpindah 2 kali. Perpindahan pertama besarnya 100 cm pada arah 150 terhadap sumbu positif. Resultan keduanya adalah 100 cm dengan arah 30 derajat terhadap sumbu X positif. Besar dan arah perpindahan yang kedua adalah, nah kita mencari R2. Jadi ceritanya ada R1, R2, kemudian resultannya ternyata dikasih tahu. Gimana caranya? Kalau saya simpelnya ini mencari biasanya dengan menggunakan diagram Cartesius. Nah, jadi sumbu X positif dan negatif, sumbu X dan Y kayaknya ya. Nah, seperti ini. Jadi vektor-vektor yang terdapat di soal itu biasanya saya gambarkan dengan menggunakan diagram Cartesius. Kita coba yang pertama, yaitu R1. Nah, jadi yang pertama ini kita misalkan R1. R1 katanya arah 150, berarti 150 itu kira-kira gini kali ya, 30 derajat. Nah, ini R1. Kemudian delta R-nya 100, 3 arah 30 gitu ya. Kalau kurang proporsional mohon dimaklumi ya. Nah, jadi misalkan gini, ini sumbu X positif, sumbu Y positif. Nah, jadi setelah seperti ini, maka kita tahu bahwa R2 itu adalah yang ini. R2 berarti dari R1 ke R delta R. Ini adalah R2. Nah, karena sama-sama 100 cm ya, tentu ini sama panjangnya dong. Berarti ini jadi ini artinya R1 dan R2 itu sama. Jadi ini R2 pasti lurus. Nah, udah ketebak dong arahnya, ini udah ada jawabannya ya. Searah sumbu X positif. Nah, berarti nilainya gimana cara nyarinya? Nah, kalau saya simpelnya, Fit kok bisa langsung tahu nih kalau lurus, kalau misalkan dia arahnya gimana? Nah, kita tahu kan ada jika vektor A ditambah vektor B sama dengan C, simpelnya gitu sih. Nah, itu kalau kita gambarin misalkan ini A, kemudian ini B, maka C itu kan dari pangkal A ke pangkal B. Ini adalah vektor C. C ini adalah A tambah B. Nah, jadi ketika ada R2, R1-nya ini, kemudian delta R ini, berarti R2-nya berarti dari R1 ke delta R. Seperti itu ya. Nah, untuk nilainya saya menggunakan aturan kosinus. Nah, jadi nanti aturan kosinus itu gimana? Kalau ada mencari garis di depan sudut yang diapit oleh dua buah garis, itu kita bisa cari misalkan C kuadrat sama dengan yang ini misalkan ya, kita misalkan di theta. C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Kurang 2AB cos theta. Oke, nah ini. Jadi rumusnya adalah yang ini. Jadi sebelum kita bahas hasilnya, anak-anak saya kalau di kelas itu sering nanya, Bu, rumus ini kan ada dua model ya, aturan kosinus. Ibu itu pakai negatif atau positif? Jadi ternyata di beberapa buku anak-anak juga menjumpai rumus C kuadrat sama dengan misalkan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Anak-anak juga menjumpai rumus ini. Jadi ketika kadang soal seperti ini, mereka bertanya, Ibu ini pakai min atau pakai plus? Nah, jadi yang ini pada soal kita itu pakai negatif. Kenapa? Karena ini aturan kosinus. Kita mencari kebetulan ya gambar kita kan gini ya, kita resultannya. Nah, jadi mencari besar garis di depan sudut. Nah, memang harus pakai aturan kosinus. Ini aturan kosinus memang baku, nggak ada positif, nggak negatif, emang negatif. Nah, tapi kalau misalkan anak-anak tuh ada menjumpai, Bu, kami ada jumpa rumus pakai plus. Itu apa? Itu penjumlahan sudut dengan jajar genjang. Nah, jadi resultan sudut
resultan, sorry bukan resultan sudut, resultan vektor ya, resultan vektor metode jajar genjang. Jajar genjang. Nah, jadi kalau pakai jajar genjang itu kan gambarnya gini ya. Kalau AB ini kita gambarin jadi gini, A ini vektor A, vektor B nya dari sini kita gambarinnya. Nah, jadi ini vektor B kira-kira gimana tuh? Gini ya. Oke, gimana sih? Gini. Nah, gitu ya. Nah, ini anggap B ya. Ini B. Jadi C-nya mana? C-nya yang ini. Kita buat di jajar genjang. Nah, jadi anggaplah simpel. Ini agak bagus ya gambarnya ya. Nah, ini adalah C. Jadi kalau kayak gini, gimana? Jadi sudutnya yang ini, tetanya. Nah, kalau dia pakai aturan jajar genjang, di sini plus. Nah, memang seperti itu. Di sini plus kalau misalkan aturan jajar genjang. Tapi kalau misalkan aturan kosinus bakunya seperti ini, apa konsep aturan kosinus? Aturan kosinus itu adalah mencari garis di depan sudut yang diapit dua buah sisi. Nah, karena aturan kosinus ini biasanya matematika ya. Kalau fisika gini, jadi memang anak-anak tuh biasanya yang belajar fisika sama MTK sering bingung, Bu pakai plus apa negatif? Jadi mungkin kita bisa menekankannya di konsep ini. Nah, biasanya saya seperti itu. Oh, itu enggak, kalau ini MTK, aturan kosinus. Jika ketemunya gini, vektornya kadang-kala kan kita ada vektor seperti ini, A dan B itu satu sudut, satu titik sudut. Nah, ini pakai aturan jajar genjang. Ya, mungkin gitu ya. Mungkin kalau Fitri keliru, mungkin pemahamannya bisa diperbaiki ya teman-teman. Kita lanjutkan yang ini. Jadi kita misalkan C ini adalah delta R, A ini adalah R1 dan B adalah R2. Nah, sama dengan ini adalah 100 kuadrat tambah 100 kuadrat kurang 2 kali 100 dikali lagi 100. Cos tetanya berarti cos 120 ya. Ini 120 ya. 30 berarti ini sisanya 120. Nah, cos 120. Nah, berarti sama dengan ini 2 buah 100, 2 100 nya dikuadratkan. Kalau Fitri lebih cenderung gitu. Jika ada 100 dan 100 itu biasanya kelipatan. Sama misalkan jika ada 100-nya 50, 1-nya 100, itu enakan pakai kelipatan. Nanti kita contohkan soal yang lain deh. Ini juga 2 kali 100 kuadrat. Cos 120 itu 120 berarti 60 di kuadran 2 berarti negatif setengah. Nah, negatif jadi positif. Jadi ini habis tinggal 1, jadi 3 buah ya, 3 buah 100. Nah, berarti C aja akar dari 3 dari 100 kuadrat. Ini habis ya, jadi sama dengan 100 akar 3. Nah, ini dapat jawabannya. Aduh, kena ketemu ya. Aduh, ini 100 berapa tadi? 120 ya teman. Nah, jadi jawabannya adalah 100 akar 3 cm. Ini dia, udah ya. Jadi jawabannya B. Nah, gitu. Nah, misalkan kenapa tadi pakai gini aja nggak diselesaikan, nggak pakai misalkan jadinya 10.000. Iya, 10.000 ya, 40. Kalau Bibitri biasanya kelipatan. Jadi misalkan ketika ada C kuadrat itu sama dengan 150 kuadrat tambah 50 kuadrat kurang 2 kali 150 kali 50 cos misalkan theta ya. Tetanya nggak usah kita apakan dulu. Atau biasanya cos yang biasa setengah ya kalau angkanya cantik kalau masih bisa gini. Nah, itu biasanya saya menggunakan ini 150, ini 3 dari 50 kan, jadi saya biasanya gunakan gini, 3 itu 3 kali 50 itu 150 ya kuadrat gitu ya kira-kira. Ini 3 ini sama dengan 9 gak sih? Nah, 9 50 kuadrat, jadi saya biasanya gitu. Nah, tambah 50 kuadrat kurang 2, ini tetap biasanya kadang bisa kita bantu, kadang cos theta tuh biasanya nilai setengah. Kalau angkanya masih bisa bulat-bulat gini biasanya membantu, jarang setengah akar 3. Nah, kalau ini 150 sama 50 ini kan 150 ini kan 3 kali 50 yang tadi. Berarti di sini 3 sama 50, berarti di sini ini tambah 50 kuadrat gitu ya. Ini jadinya kurang, ini kalau saya buatnya gini, 3 kali 50 kuadrat. Nah, 3-nya dari 150 dibagi 3, 50 kuadrat. Nah, jadi ini kalau kita totalkan, misalkan anggap ini setengah ya guys, setengah gitu, kurang gitu ya. Jadi jadinya kurang 3 50 kuadrat. Nah, jadi biasanya kayak gitu. Nah, jadi ini gampang dihitung, 9 50 kuadrat tambah 50 kuadrat kurang 3 50 kuadrat. Jadi 9 kurang tambah 1 10 kurang 3 7 50 kuadrat. Nah, ini C kuadrat. C-nya berarti jadinya 50 akar 7. Jadi nggak bingung lagi nanti ending. Gitu ya, itu tips matematika saja. Nah, kalau teman-teman pun bingung dengan ini, nggak terbiasa ya, manual juga nggak apa-apa.
Sip, kita lanjut. Soal kedua. Sebuah objek berada di titik asal, jadi agak sama ya. Kemudian ia mengalami 2 kali perpindahan. Perpindahan pertama 100 ke arah barat laut. Jika resultan kedua perpindahan tersebut memiliki besar 100 ke arah timur laut, maka besar arah perpindahan keduanya adalah. Nah, ini bedanya arah. Jadi, kalau saya pribadi pelupa. Kalau ujian biasanya cek dulu. Ini utara, selatan, timur, kanan, barat. Saya lupa biasanya timur, kanan apa kiri. Jadi karena kalau saya pribadi pelupa ya. Karena kurang terbiasa dengan arah sebenarnya. Kelemahannya di sana. Jadi harus dicek dulu. Di sini gampangnya ini berarti timur laut, di sini barat laut ya. Kemudian di bawah tenggara, TI aja ya. Di sini barat daya. Nah, itu kodenya. Kita buat juga sama kayak tadi. Ini nggak terlalu profesional, mohon maaf ya. Ini baru belajar menulis. 100-nya ke barat laut berarti ke sini. 100 sudutnya ke barat laut berarti 45 ya guys. Karena ini tengah-tengah, ini berarti 45 derajat. Ini R1 ya. Nah, R1. Jika perpindahan kedua 100 ke arah timur laut. Ini resultan sama lagi kayak tadi. Ini 45 derajat. Sekarang pertanyaannya besar perpindahan kedua, berarti R2 sama ya, arahnya ke timur. Nah, berarti arahnya X positif ke timur. Arah ke timur. Untuk nilainya sama kayak tadi. R2 berarti akar dari berapa nilainya? 100 lagi. 100 kuadrat tambah 100 kuadrat kurang 2 kali 100 kali 100 cos. Nah, kalau di sini 45 90 berarti di sini 90 berarti siku-siku ya. Kira-kira siku-siku ya. Nah, cos 90 siku-siku. Nilainya 1. 90 berapa nilainya? Oh sorry, nilainya 0 ya. Cos 90. Oh iya, nilainya 0. Aduh. Nilainya 0. Jadinya ini 0 ya. Jadi 2 kali 100 kuadrat panjangan. Kita ulang. Biar rapi sedikit. Ini kayak nanti kan nulisnya. Jadi 2 100 kuadrat. Jadi sama dengan 100 akar 2. Nah, ini R-nya. Udah ya. Mudah. Kalau udah paham itu insya Allah mudah. Semoga UPI nanti ada soal gini ya dan paham. Kita lanjut soal ketiga. Sebuah partikel mula-mula di titik asal, kemudian ia mengalami 2 kali perpindahan sama. Perpindahan pertama R1. Nah, ini pakai vektor. Jika resultan kedua perpindahan adalah 100 dengan arah besar terhadap sumber X positif, maka vektor perpindahan kedua sama lagi-lagi ditanya. Oh iya, ini kan kita ada vektor. Untuk tahu arahnya titanya berarti kan tan theta ARC dari tan Y per X gitu ya. Nah, gitu sama dengan ARC dari tan arcus sinus arcus tan cosinus. Arcus dari tan 50 kurang negatif 50 akar 3. Nah, sepertiga akar 3 itu adalah 30, tapi karena X-nya negatif berarti ini adalah kuadran 2. Karena kuadran 2 kira-kira berapa sudutnya tuh? 150 derajat. Nah, jadi gak usah pakai gini ya, berarti ya. Jadi kalau kita gambarkan kartesisnya di sini 150 derajat. Nah, kalau gini berapa nilai R-nya? Ini mudahnya gini. Nilai R1-nya gimana? Berarti akar dari ini membantu. Ini kita negatifnya kita nggak buat ya. Karena kan pasti apa nanti? 50 kuadrat. Nah, ini mudah sih. Ini kan 50 berarti 3 ya. 350 kuadrat tambah 50 kuadrat berarti 4, berarti 2 kali 50 berarti 100. Ini masih cara tadi. Ini adalah 100 cm. Karena ini 100 cm, vektor keduanya juga 100 arah 30. Sorry, 150 nya bukan di sini. 150 nya ini 150. Nah, jadi 30 ke sini. Ini 30 sama ya, berarti ini sama-sama 30 juga sebenarnya. Nah, vektor keduanya ini. Ini R2, lurus lagi. Udah data R tadi. Jadi R2-nya sama ya, berarti R2 adalah X positif
nilainya berapa? X positif nilainya tadi 100 akar 3. Kita udah tahu tadi ya. Nah, dari sini kita bisa tahu ini lurus ya. Aduh, salah lagi, ini lurus. Di R2 nya sama dengan kita udah cari tadi ya, 100 akar 3 ya. 100 akar 3 I, karena dia arah X positif. Nah, jawabannya A. Udah. Semoga bisa. Latihan lagi nomor 4. Perpindahan pertama. Nah, jadi ada lagi, sama lagi. Jadi ini tipe 6 ini mungkin ada 6 kelompok gitu. Jadi ada agak berbeda sedikit. Jadi sama ya, kita gambarkan. Jadi sama kayak tadi. Kartesiusnya. Jadi tadi dapat sudutnya sama nama negatif ya. Di sini 150. Nah, ini nilainya 100 tadi. Sini 30. Jika resultannya sama persis. Nah, ini 30. Ini delta R. Ini juga 100 cm. Nah, apa pertanyaannya? Beda, maka sudut yang dibentuk oleh vektor perpindahan pertama dan kedua. Vektor perpindahan pertama dan kedua, berarti ini kan tadi kita dapat nih R2. Nah, yang ditanya adalah sudut yang diapit. Nah, sudut yang diapit ini sudut di diagram Kartesius. Jadi sudut ketika kita gabungkan titik pangkal mereka berdua. Jadi kalau kita buat pindahkan R2 ini setara dengan ini. Kita ganti, coba kita ganti warna tintanya. Nah, ini misalkan R2 nya ini, berarti R2 itu 100 nya gini, anggap ini 100 ya, cm. Nah, sudut yang dimaksud ini. Nah, jadi sudut ketika mereka mengapit. Jadi berarti jawabannya adalah 150. Jadi sudut yang diapit itu artinya sudut ketika kita hubungkan pangkal dan pangkal. Itu sudut yang diapit. Ya, teman-teman ya. Semoga benar ya, itu pemahaman Fitri kayaknya, karena ini ada kunci jawabannya, jadi belajar dari kunci jawabannya. Tapi ada juga kok kunci jawabannya kadang salah. Ya, semoga benar deh pemahamannya, ini kan belajar ya, sama-sama sharing. Lanjut soal kelima. Sebuah partikel mula-mula titik asal, kemudian ia mengalami 2 kali perpindahan sama ya, perpindahan kedua R2. Nah, ini perpindahan kedua yang dikasih tahu. Nah, kita gambar. Ini R2 nya 100 akar 3I. Kira-kira karena I jadi ini panjangnya misalkan gini ya, 100 akar 3 I. Ini adalah R, ini R2. Jika resultan kedua adalah 100 arah 30, gini kali ya, 100 lebih rendah, berarti ini 100, ini arah 30. Nah, katanya terhadap sama vektor perpindahan yang pertama. Vektor perpindahan pertama berarti kita bisa cari ini R2. Segini dong, berarti kemungkinan gini kan. Ini R1 nggak sih? Ini R1 arahnya ke sana gitu kan, ke sana. Tapi gimana cara nyarinya? Ya udah pakai aturan kosinus tadi. Aturan kosinus gitu tadi membantu aturan kosinus. Nah, jadi kuncinya R1-nya berarti sama dengan akar dari yang ini, berarti R 100 akar 3 100 akar 3 kuadrat tambah 100 kuadrat gitu ya, kurang 2 kali 100 akar 3 kali 100 cos sudutnya 30. Nah, ini pakai kurang, sama dengan akar dari ini 3 ya, 3 kali 100 kuadrat tambah 100 kuadrat kurang cos 30 setengah ya. Nah, setengah coret aja cos, berarti ini jadinya cos 30 setengah akar 3 ya, setengah akar 3. Nah, jadi akar 3 sini berarti mungkin keliru bilang cos 30 100 akar 3. Akar 3 kali akar 3 3 ya, berarti 3 100 kuadrat. Ini diakarkan, jadi sama dengan 3 kali kurang 3 habis, sisa akar dari 100 kuadrat, berarti R1 sama dengan 100 cm. Jadi di sini 100 cm. Nah, arahnya gimana? Jadi kalau arahnya kemungkinan kalau 100 berarti gambar Fitri agak salah nih, berarti mungkin agak keliru banget. 100 kemungkinan gini nggak sih? Ini kan 100 juga, berarti 100 nya gini ya kan, karena kita tahu bahwa mungkin kayak gini, jadi kan lurus sama kayak tadi, berarti kemungkinan gambarnya gini nih, profesionalnya gini enggak gitu. Ini salah yang pertama, kita bedain warna ya, ini salah gambar. Karena kita belajar ya, jadi mungkin ketika kita gambar nggak akurat,
Jadi gambar yang sebenarnya tuh gini. Tadi kan kecil banget nih, kok nggak kayak 100, jadi ternyata hasilnya 100, berarti kemungkinan gini. Kita balikkan lagi mana aja. Nah ini 100. Nah kalau 100 berarti kemungkinan karena lurus berarti ini 30, tebakannya gitu. Nah jadi karena ini 100, maka vektor perpindahan yang pertama, nah yang ditanya vektor, udah sebut X berarti 100 cos 30, Y nya berarti 100 sin 30, cos ini karena cos 100 akar 3, 50 ya, sorry, 100 atau gini aja, 100 kali setengah akar 3, ini 100 kali setengah, nah 50, jadi 50 akar 3, yang ini 50, yang ini arah negatif I, yang ini arah J, positif J. Jadi jawabannya B. Udah ya. Semangat, ini berantakan nulisnya, belum rapi. Lanjut, nomor 6. Nomor 6, sebuah partikel mengambil titik asal, kemudian ini mengadu kali perpindahan pertama 100, arah 150, terus X, 3 resultan kedua. Nah, ini agak sama ya. Oh, sudut yang dibentuk oleh faktor resultan. Jadi ini sudut yang diapit, kita gambar lagi aja. Walaupun soal yang berulang-ulang kita kerjakan. Ini tadi berarti 30 derajat. Ini 100, apa kita belajar resultan keduanya, berarti resultan kedua 50i, berarti kira-kira 50 ini totalnya 100 tadi ya, R resultannya, R2 kan 100 cm nih jadinya, sama ya, arahnya berarti ini kan positif kedua-duanya kan, berarti arcus dari tan 50 per 50 akar 3, jadi ini kan kita dicari tadi 30 ya. Nah 3 lagi nih, dia kalau biasanya orang ngasih soal itu insya Allah biasanya cantik angkanya, kan fisika tuh gitu ya, nggak akan mempersulit di perhitungan, intinya tuh konsepnya ngerti. Nah ini tadi berapa, ini R1 ya, R1 ini delta R, berarti R2 yang ditanya sudut yang dibentuk vektor resultan dengan vektor kedua. Ini vektor resultan di vektor kedua, berarti yang ini ya, berarti 30 derajat. Nah segitu dulu mungkin pelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Jadi hari ini kita belajar vektor tentang tipe tipe kedua tadi. Semoga lulus semua ya rekan-rekan Fitri dimanapun yang berada lagi belajar UP, semoga bermanfaat. Belajar dari yang kecil, ansur-ansur dan nyicil-nyicil. Thank you udah nonton My PPGS Diaries. Semoga bermanfaat. Bye-bye.